dapatnya 50-an gitu Pak, tergantung sisanya itu Pak. 50.000? Iya, nggak pernah Pak. Nggak pernah? Malah seringnya minta itu Pak. Minta keringanan? Keringanan. Kotak Al-Fakir seperti ini Mbak Nuryani? Belum tahu Pak, cuman sudah pasti dijual gitu. Mau dijual? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gadis TV. Berjumpa kembali dengan saya di sini, Ivan ya. Hari ini saya berkunjung kembali ke rumah Mbak Nuryani ini ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan Mbak Nuryaninya aja ada ya, tapi ini sepi nih. Mudah-mudahan ada. Kita coba sampaikan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada Mbah jawab salam teman-teman. Gak ada. Mbah menjawab salam, tapi nggak ada orang. Coba kita cari di mana? Di kandang kambing. Mudah-mudahan ada ya teman-teman ya. Gak ada orang. Sepi teman-teman, gak ada orang. Apa ke kampus ya? Inilah agak sulit memang ketemu sama Mbak Nuryani sekarang ini karena super sibuk banget ya. Coba kita cari di tempat biasa dia ngarit ya. Kita cari di mana teman-teman? Tuh. Aduh. Dah. Ya Allah Pak Ivan, dari barusan saya Mbak. Ya. Aduh, setelah 1000 tahun mencari teman-teman, akhirnya ketemu juga. 1000 tahun saya mencari. Nih kambing. Halo kambing, apa kabar? How are you? Kena penyakitnya Mbak ya? Ini ada yang kena penyakit ya? Apa nih, kereke ya? Pakai mic dulu ya, suaranya biar nyaring. Tuh telinganya. Iya, gatal-gatal tuh Pak. Gatal. Kereke. Kalau kata Madura tuh kereke Mbak. Iya. Capek. Lihat sini. Oh ya. Belum Pak, ini belum dikasih makan. Ya, periksa dulu silahkan. Saya sambil duduk lah. Kita tunggu Mbak Nuryani ngasih makan kambing. Habis itu kita ngobrol-ngobrol ya teman-teman. Betapa hinanya hambamu ini,
terlena dunia, butakan hati, terlihat akhirat selalu Sudah Pak? Sudah? Ya sudah. Gini ya aktivitasnya ya. Iya Pak. Aduh. Mbak, saya cari ke sana tuh, Bahkan saya nyari ke sana barusan tuh. Kok tiba-tiba Mbak Nuriani ada dari sana? Iya, soalnya yang tempat biasa tuh masih belum banyak tuh Pak. Daun-daunnya, jadi masih pindah lagi Pak, cari Iya, yang iya, lebih. Mbak di situ Mbak ngeflag wajahnya. Di kamera ngeflag, maklum lah kameranya jelek. Mbak Nuriani, Iya Pak. kalau saya lihat dari wajahnya kayaknya capek banget. Capek Pak, tadi habis dari kampus langsung ngarit Pak. Dari kampus langsung ngarit. Iya. Ya. Terus habis ini Masih mau itu Pak, nyuci belum? nyuci. Habis nyuci, Habis nyuci ya istirahat dulu. istirahat dulu. Nggih. Terus nanti balik lagi. Nanti masih jam 3 Pak. Jam 3 sore nanti balik lagi kampus. Nggih. Persiapannya apa sih Mbak? Apa namanya ya? Yang aktivitas Mbak nih di yang sibuk nih sekarang apa aja gitu loh. Ya itu Pak, buat nyiapin yang sembronya kan Pak. Itu Mm-mm. masih mencari tanggalnya, yang menyesuaikan tanggal dari dosennya. Kan dosennya tuh ada 3 nanti Pak, yang menguji Mm-mm. ada 3. Jadi harus Pak, harus nyocokkan gitu Pak. Mm-mm. Kadang kan ini susahnya gini Pak, dosen satunya tuh biasanya tanggal sekian, dosen satunya masih tanggal sekian, itu yang bikin susah Pak. Jadi masih wira-wiri buat nentuin tanggalnya itu. Sama masih mau ini mencari tempat yang mau dibuat sebelumnya itu. Mencari tempat ya, Iya, kelasnya. kelasnya. Oke. Selain itu, Ya ini Pak, masih ada persiapan buat bingkisannya yang buat penguji sama nggak ada audien. bingkisan? Iya, ada bingkisannya. Oh gitu. Iya. Oke, saya nggak paham ya soal itu ya. Mbak, saya mau tanya nih Mbak ya. Oke. Apa namanya? Ada komentar yang mengatakan, masa sih pelihara kambing ini bisa dipakai, hasilnya dipakai untuk biaya kuliah? Katanya gitu. Padahal sudah kita jelaskan ya gitu di video awal, tapi masih ada yang bertanya. Oke. Ya mungkin beliau tidak nonton video sebelumnya gitu ya. Jadi Iya. teman-teman mungkin penasaran atau mungkin ingin tanya, coba lihat video sebelumnya Oke. gitu. Biasanya kan yang muncul di beranda kita itu video yang kelima misalkan. Padahal di video ketiga sudah dijelaskan gitu. Tapi nggak apa-apa, karena komentar teman-teman itu sangat mendukung bagi kami. Jangan hanya nonton ya, tapi komentar gitu. Terus ada lagi, sebelum saya minta jawaban dari Mbak Nuriani, saya mau bilang, teman-teman, untuk subscribe itu hanya sekali ya, jangan setiap nonton tekan tombol subscribe, jangan. Karena gini teman-teman, jika teman-teman ini nonton video, di bawahnya itu kan ada tulisan subscribe. Kalau tulisan subscribe-nya itu warna merah, artinya teman-teman belum subscribe. Jadi tekan tombol yang merah itu. Nah, setelah ditekan, biasanya warnanya akan berubah menjadi apa tuh ya? Abu-abu gitulah. Warnanya jadi abu-abu. Nah, itu tandanya teman-teman sudah subscribe gitu. Nah, nanti teman-teman kalau nonton video Gadis TV lagi, tombol subscribe yang warna apa namanya itu? Abu-abu itu jangan ditekan lagi. Kalau ditekan lagi, teman-teman itu sama saja dengan tidak subscribe gitu. Ini ada 25 orang setiap harinya itu pasti kayak gitu. Ada 25 orang penonton yang kemungkinan menurut saya itu setiap kali nonton menekan tombol subscribe gitu.
Jadi sehari nambah 25. Besoknya hilang 25 gitu. Besoknya lagi nambah lagi 25. Besoknya lagi hilang lagi 25 gitu. Oh, saya teliti, oh berarti penonton ini setiap kali nonton pasti menekan tombol subscribe gitu. Enggak seperti itu, teman-teman. Jadi kalau menekan tombol subscribe itu satu kali. Jika subscribernya apa? Jika tombol subscribe-nya warna merah, tekan gitu. Klik gitu ya. Kalau misalkan teman-teman nih tombol subscribe-nya sudah abu-abu, jangan ditekan lagi. Itu tandanya teman-teman sudah subscribe gitu ya, teman-teman ya. Nah, Mbak, ini saya mau tanya, ada komentar yang bilang, Mbak Nuryani, masa sih hanya pelihara kambing seperti ini bisa kuliah? Katanya seperti itu. Nggih, Pak. Katanya seperti itu. Padahal yang saya tahu Mbak Nuryani, kambing ini punya bosnya Mbak Nuryani. Mbak Nuryani ini memeliharakan. Nah, jika kambing ini terjual laku, Mbak Nuryani bisa dapat apa ya? Dikasih jatah, dikasih bonus 50.000, 100.000, tergantung besar kecilnya kambing. Katanya seperti itu. Nggih. Kalau misalkan yang dijual 1 ekor, Mbak Nuryani bisa dapat 50 sampai 100.000. 100.000. Kalau 3 ekor yang dijual, Mbak Nuryani dapat berapa tuh? 150. 150 sampai 300.000 kan gitu kan? 100, nggih. Nah, itu teman-teman yang dikumpulkan oleh Mbak Nuryani. Terus apa namanya? Sedangkan yang bos kambing ini bukan beternak kambing, tetapi jual beli Jual beli kambing. Gitu teman-teman. Nah, jawaban saya ini betul atau salah? Betul, Pak. Betul ya. Betul. Nah, dengan uang itu mungkin ada yang tanya lagi, mungkin menonton ini. Loh, terus untuk makannya gimana? Kan gitu. Coba Mbak Nuryani jelaskan. Sebenarnya Pak, saya itu dapat beasiswa kan Pak dari kampus. Hah? Dapat beasiswa dari kampus. Nggih. Beasiswa apa tuh, Mbak? Itu Pak, beasiswa mahasiswa kurang mampu itu Pak. Oh iya tah. Nggih. Mbak Nuryani dapat beasiswa kurang mampu Nggih. dari kampus. Nggih, dari kampus. Dari kampus. Berapa? 2 juta Pak. 2 juta per Nggih. Per 6 bulan 1 kali Pak. Per semesternya 2 juta. per 6 bulan sekali beasiswa tidak mampu gitu. Nggih. 2 juta rupiah. 2 juta. Per Itu satu kapan semesternya. cairnya? Kalau cairnya tuh gak nentu Pak, kadang telat banget gitu Pak. Kadang sudah tepat waktu 6 bulan 1 kali baru cair. Tapi meskipun ada cairan, langsung masuknya ke ini Pak, potongan-potongan itu. Kadang kan sama pihak kampus tuh dipotong buat bayar praktikum itu Pak. Soalnya praktikum sendiri kan saya sudah tidak bayar. Soalnya ngambil dari beasiswa itu Pak. Dibuat bayar UKT juga kadang Pak. Berarti bersihnya berapa tiap 6 bulan sekali? Kalau bilang bersihnya gak dapat aslinya Pak, ya cuman alhamdulillahnya meskipun gak apa ya Pak, gak ada sisa buat sayanya, alhamdulillahnya masih agak ringan di kampus Pak. Jadi kadang cuman dapatnya 50-an gitu Pak, tergantung sisanya itu Pak. 50.000. Iya. Oh gitu. Tergantung sisanya, tapi gak nentu juga Pak, kadang gak dapat sama sekali. Gak dapat sama sekali. Iya. Hmm. Kalau dilihat dari penghasilan kambing ya pastinya memang tidak cukup Pak buat bayar kuliah. Soalnya kan dari setiap harinya ataupun minggunya tuh penjualannya nggak mesti juga gitu Nggak Pak. pasti juga. Nggih, Mbak, nggak kesini Mbak. nggak mesti Kan laku. panas. Nggak pasti juga ya. Nggih. Jadi saya buat kayak misalkan beasiswanya itu telat cairnya, saya itu ke pihak koordinator kampus buat minta keringanan buat pembayaran telat UKT gitu Pak. Pembayaran minta dispensasi. Nggih, Telat bayar. Telat pembayaran UKT. Kalau KIPK-nya itu apa? Kalau beasiswa mahasiswa tidak mampusnya itu telat, jadi saya minta keringanan ke akademik kampus Pak. Oh gitu. Nggih. Oh ya. Terus nanti kalau sudah cair,
itu sama kampus dibayarkan ke Nggih, langsung dibayarkan ke akademinya. akademinya. Nggih. Jadi bisa dibilang gimana ya? Oh berarti Mbak Nuryani ini kan yang 2 semester ini kan sudah lunas nih. Nggih. Ceritanya kan sudah lunas itu. Nggih. Itu nanti kalau sudah cair gimana? Diambil kampus uangnya atau diambil Mbak Nuryani? Kebetulan kan sudah dibayarkan, jadi Ya, sudah diambil lunas. saya. Nggih, Pak. Heeh. Kembalikan ke saya, kalau sudah di kampus tuh sudah gak ada tanggungan lagi. Oh gitu. Nggih. Oh jadi yang kita kan sudah bayarkan apa UKT Mbak Nuryani nih Nggih. selama 2 semester ya. 2 semester, Pak. Nah itu kalau sudah cair nanti beasiswa tidak mampunya, uang itu nanti dikembalikan ke Ke Mbak Nuryani. Mbak Nuryani. Pernah bayar duluan nggak selama Mbak Nuryani ini apa namanya jadi mahasiswi? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Malah seringnya minta itu, Pak. Minta keringanan. Keringanan. Oh gitu. Jadi selama Mbak Nuryani kuliah, Mbak Nuryani itu bisa dibilang tidak mengeluarkan uang untuk bayar UKT karena sudah dapat Nggih, beasiswa. beasiswa tidak mampu. Nggih. Beasiswa tidak mampu. Hebat, bagus. Cuman bayar itu, Pak. Kadang ada praktikum di luar itu baru Bayar. bayarnya. Nggih. Praktikum bayar. Nah ini Mbak Nuryani, kebanyakan orang seusia Mbak Nuryani ini kan karena dia tuh maaf ya miskin, tidak mampu, akhirnya tidak mau kuliah. Padahal di kampus-kampus itu banyak apa ya, kita bisa mengajukan mahasiswa tidak mampu gitu bisa Bisa, Pak. dengan keterangan surat kepala desa, Nggih. bisa tuh sebenarnya. Tapi mereka terkadang malas gitu loh. Banyak teman-teman di daerah kami itu yang apa ya, tidak kuliah, malah apa ya, pergaulannya tidak baik tuh banyak gitu loh. Banyak janda-janda, banyak. Cuman kami tidak datangi dan tidak divideokan, tidak kita kontenin lah ya. Kenapa? Tidak sesuai dengan kriteria Gadis TV. Yang sesuai dengan kriteria Gadis TV itu kita upload di YouTube gitu. Jadi yang betul-betul tidak mampu, betul-betul punya keinginan tinggi, betul-betul apa ya, nggak main-main gitu loh, nggak main-main. Karena begini teman-teman, setiap ada informasi, misalkan tim kami ya ada informasi, oh di sana itu ada ini. Sebelum kami datang, sebelum saya yang datang terjun langsung ke lapangan, saya itu biasanya suruh Mas Nawi coba dicek dulu, disurvei dulu, betul apa enggak, kehidupannya gimana setiap harinya, caranya ngecek gimana. Mas Nawi itu biasanya tanya ke tetangganya gitu. Tanya ke tetangga, kira-kira kehidupannya gimana. Oh kalau kehidupannya nakal, orangnya nakal misalkan atau gimana, nggak saya datangi gitu. Tapi kalau udah orangnya gini kayak Mbak Nuryani ini, oke, minggu depan saya mau datang, pasti gitu. Jadi nggak sembarangan saya datangi gitu teman-teman ya. Pak. Nah terima kasih ya komentar siapa namanya, salah satu penonton yang menanyakan. Nah ini jawabannya seperti ini. Nah mudah-mudahan teman-teman yang lain yang penasaran bisa nggak penasaran lagi sekarang gitu. Terus gini Mbak Nuryani, sebenarnya Mbak Nuryani sekarang ini saya mau ngajak Mbak Nuryani apa ya, bikin rekening buku tabungan bank gitu ya, untuk menyimpan uangnya, karena kota Al-Fakir seperti ini Mbak Nuryani. Mbak Nuryani ini sebentar, UKT-nya sudah dibayar, uang prakteknya sudah dibayar, Uang PKL, Pak. PKL sudah bayar. Kemarin sudah dibayarkan, soalnya sudah disuruh sama Pak Ivan juga. Iya saya suruh ya. Terus seragam sudah oke, sisa uangnya nanti kita taruh di rekening ya. Kita bikin rekening bank, terus uangnya itu simpan di rekening.
Mbak Nuriani nanti kalau butuh uang bisa ngambil di ATM gitu Mbak Nuriani ya. Nggih. Tapi nanti sama Pak Ivan ya Pak. Iya, sama saya, sama saya. Nanti sama saya. Nggih, saya soalnya enggak tahu Pak, enggak pernah pegang ATM gitu Pak. Iya, nanti saya ajari ya. Nggih, Pak. Jadi saya ajari tujuan Al Fakir begini. Beliau itu ingin Mbak Nuriani menjadi pengusaha kambing. Amin. Jadi uang itu Mbak Nuriani tabung, simpan, nanti bisa dipakai untuk beli kambing dan lahan ini ya. Nggih, Gimana lahan ini? kalau soal lahannya iya Pak katanya. Mau dijual katanya. Nggih. Berapa katanya? Belum tahu Pak, cuman sudah pasti dijual gitu. Mau dijual. Nggih. Oke, kita tabung dulu uang ya. Nggih, Pak. Kita tabung dulu uang. Oke, siap. Ini kambingnya memang ada ya. Oh, ini sudah berubah nih, beda nih. Sudah dijual berarti, ada yang dijual. Iya Pak, sudah. Berapa yang dijual? 2. Hah? Ada 2 Pak kemarin. Alhamdulillahnya ada tetangga di sini tuh Pak beli kambing buat akikohan anaknya. Oh, gitu. Nggih. Dapat komisi berapa? 200 Pak, alhamdulillah. 200.000. Iya. Alhamdulillah. Berarti nambah nih hasilnya. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Mbak. Ini kok berubah nih saya bilang nih. Kok beda? Soalnya kalau yang tempo hari kan matanya sipit. Kalau ini matanya kan lebar. Bercanda ya. Bercanda teman-teman ya. Ya sudah. Terus gini, Mbak Nuriani besok ke kampus? Kemungkinan enggak Pak. Kemungkinan nggak besok? Kemungkinan enggak. Oke, siap. Jam berapa kira-kira besok nggak ada acara? Ya setelah itu sih Pak, habis ngarit juga beres-beres, mungkin sekitar jam 10-an baru free Pak. Jam 10 ya. Nggih. Jam 10 besok saya ke sini. Terus sekarang ini Mbak Nuriani kalau misalkan saya ajak keluar bisa nggak kita saya ajari mengoperasikan ATM? Mohon maaf Pak, belum bisa Pak. Belum bisa. Nggih, Terus kapan soalnya masih kira-kira? mau ke kampus itu Pak. Mau ke kampus ya. Nggih. Kalau misalkan gini, ntar lagi saya mau pulang dulu. Mbak Nuriani berangkat ke kampus jam berapa? Jam 3. Jam 3. Gimana kalau misalkan Mbak Nuriani berangkat ke kampus jam 2 bareng saya, sekalian nanti di jalan kita ke bank. Ya? Nggih Pak. Boleh? Bisa? Boleh. Kita ke bank, saya ajari Mbak Nuriani mengoperasikan ATM. Nggih. Cara mengambil uang di ATM, gitu ya? Nggih. Bisa kira-kira? Bisa Pak. Oke, siap. Ya sudah. Biar nggak berlama-lama, silahkan Mbak Nuriani nyuci apa sebarang. Saya sekarang mau ke Mbak Sudia aja dulu. Mau ke Mbak Sudia sekalian. Nanti jam 3 saya mau ke sini lagi bareng Mas ya. Nggih. Ya sudah. Ya sudah, gitu aja. Terima kasih banyak. Minta mic-nya dulu Mbak Nuriani. Maaf teman-teman kalau Mbak Nuriani videonya pendek-pendek ya, karena Mbak Nuriani sekarang super sibuk sekali. Super sibuk. Oke, nggak apa-apa. Amin. Amin. Ya sudah, terima kasih banyak. Langsung pulang ya. Assalamualaikum. Ya, Mbak.